Halo Sobat Nusantara, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Balik lagi bareng aku di Sisi Gelap Nusantara, tempat dimana kita bakal bacakan cerita-cerita mistis, misteri, dan pengalaman horor mengenai urban legend dan mitos di Indonesia. Yang siapa tahu aja, bisa terjadi juga di sekitar kalian. Untuk cerita kali ini, kita akan bacakan cerita mengenai mitos Wewe Gombel. Buat kalian yang lagi nonton sendirian, siap-siap, karena ceritanya kali ini bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri. Jadi, jangan lupa matikan lampu, pasang headset kalian, dan nikmatin ceritanya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Layar komputer di meja redaksi. Layar komputer di meja redaksi menampilkan deretan notifikasi pesan yang belum dibuka. Cahaya putihnya memantul di wajah Ratri yang tampak kelelahan. Asap kopi dingin masih menempel di bibir cangkir. Aroma robusta basi bercampur dengan bau tinta printer dan hujan sore. Kantor media tempatnya bekerja sudah hampir kosong. Hanya bunyi mesin pendingin yang berdengung pelan di langit-langit. Rat, suara Pak Bram, redakturnya, memecah sunyi dari balik bilik kaca. Aku punya liputan baru buat kamu. Cukup aneh, tapi kliknya pasti tinggi. Ratri menoleh, setengah malas. Kalau anehnya kayak kuntilanak selfie di tol Cipularang, aku skip. Pak Bram tertawa, tapi hanya sebentar. Ia menaruh map lusuh di meja Ratri. Ini soal anak-anak hilang di sekitar Bukit Gombel, Semarang. Sudah ada 3 kasus dalam setahun. Polisi bilang gak ada jejak penculikan. Warga bilang makhluk yang ambil. Ratri menatapnya datar. Wewe Gombel? Urban legend murahan. Iya, tapi orang suka baca yang murahan. Apalagi kalau kamu yang nulis, ujar Pak Bram dengan nada menggoda. Kamu punya gaya nulis yang bikin orang percaya. Ratri menutup map itu. Aku nulis fakta, bukan dongeng. Tapi kadang fakta itu cuma dongeng yang belum dipercaya, jawab Bram santai. Lalu berjalan pergi. Hujan di luar mulai menebal, mengetuk kaca jendela seperti jarum. Ratri membuka map itu dengan enggan. Ada foto-foto hitam putih yang diambil polisi lokal. Sandal kecil di lumpur, ayunan berkarat di taman, dan satu gambar kabur dari CCTV. Siluet kecil berlari ke arah bukit berkabut. Ia menarik napas panjang, menyandarkan tubuh di kursi. Matanya terpaku pada satu kalimat laporan polisi. Terakhir terlihat pukul 18.02. Mendengar suara tawa dari arah lereng. Tawa. Kata itu membuat tengkuknya dingin tanpa sebab. Ia menutup map itu, lalu menatap layar komputernya yang kosong. Di folder draft investigasi, ada ratusan tulisan, tapi belum satu pun yang membuatnya merasa lega. 5 tahun menulis tentang kebenaran, tapi tidak pernah menulis tentang kehilangan. Di apartemennya, malam itu, ia duduk di meja makan dengan laptop terbuka. Lampu kuning menggantung di atas kepala, menyorot tumpukan kertas dan foto Aruna di bingkai kayu. Anak itu tersenyum lebar, memegang balon merah di tangan kirinya. Angin dari jendela menggoyang tirai. Lalu, klik, bingkai itu jatuh ke lantai. Kaca pecah berderak halus. Ratri menghela napas.
menunduk untuk memengutnya. Tapi ketika ia mengangkat bingkai itu, jari-jarinya basah. Ia menatap telapak tangannya. Tanah lembek menempel di sana, lembab dan berbau seperti lumpur setelah hujan. Ia berdiri perlahan, menatap sekeliling ruangan. Tak ada siapa-siapa, hanya suara jam dinding berdetak. Satu persatu, pelan, seperti napas anak kecil dalam tidur. Ratri mengambil ponselnya, mengetik pesan ke redakturnya. Aku ambil liputan Bukit Gombel. Pesan terkirim. Di layar laptopnya, kursor berkedip di dokumen baru yang belum berjudul. Ia mengetik pelan. Liputan hilangnya anak di Bukit Gombel. Sebuah kajian rasional. Namun, sebelum ia menyimpan file itu, terdengar suara samar dari balkon. Seperti bisikan kecil, lembut, hampir seperti tawa. Ratri menatap keluar jendela. Hanya kabut hujan, lampu kota jauh di bawah, dan sehelai balon merah terombang-ambing di udara malam. Balon merah itu masih menari di udara ketika fajar menyingsing di balik jendela. Ratri belum tidur. Kopi ketiganya sudah dingin, dan matanya menatap kosong pada halaman kosong di laptopnya. Ia menutupnya, menyalakan radio kecil di meja. Suara penyiar lokal samar-samar terdengar di antara dengung statis. Laporan cuaca hari ini. Jalur menuju Semarang berkabut tebal sejak dini hari. Dihimbau bagi pengendara truk dan bus untuk menunda perjalanan. Ia mematikan radio, meraih jaket dan tas kamera. Di lift apartemen, wajahnya pucat memantul di dinding logam. Selalu ada rasa aneh setiap kali ia menulis kisah orang hilang. Seolah-olah semakin ia menulis, semakin banyak bagian dirinya yang ikut lenyap. 3 jam kemudian, bus antar kota meninggalkan terminal, membawa penumpang menuju arah selatan. Jendela Ratri dipenuhi embun. Kota makin menjauh, berganti dengan sawah berair, pepohonan randu yang menjulang, dan papan kayu tua yang dilewati bus tanpa melambat. Tulisan di papan itu hanya terbaca sekilas. Larangan naik ke lereng setelah maghrib. Supir bus menoleh ke spion. "Mbak, sendirian ke Lempong?" Ratri tersenyum tipis. "Iya, mau liputan." "Liputan apa?" "Kasus anak-anak hilang." Supir itu terdiam sejenak, lalu menekan klakson 2 kali tanpa alasan jelas. "Kalau dengar anak kecil ketawa di jalan nanti, jangan jawab ya, Mbak." Ratri tertawa kecil. "Kenapa?" "Ya, katanya kalau nyaut, nanti mereka ingat wajah kita. Nggak bakal dilepas." Suara mesin bus menelan obrolan itu. Ratri menatap keluar. Kabut di perbukitan tampak terlalu tebal untuk ukuran pagi hari. Di kejauhan, bentuk bukit itu seperti punggung makhluk besar yang sedang tidur. Bus berhenti di pertigaan kecil yang dijaga satu warung kayu. Ratri turun, menyeret koper kecilnya. Seorang lelaki tua di warung menatapnya. Matanya redup, tapi tajam. "Dari kota?" tanyanya. "Iya, Pak. Mau ke Lempong. Dekat sini kan?" "Deket, tapi kalau mau ke sana sendirian, jangan sore." "Kenapa, Pak?" "Karena kadang jalan ke sana nggak pulangin orang. Dulu ada anak sekolah hilang. Katanya cuma mau beli jajanan ke warung sini. Nggak pernah balik. Polisi nyari, nggak ketemu. Tapi warga sering lihat bayangan kecil lewat di belakang warung waktu kabut turun."
Lelaki itu menunjuk arah jalan kecil yang menurun ke lembah. Kalau lewat situ, jangan nengok kalau ada yang manggil. Langsung jalan aja. Ratri menelan ludah, berusaha tersenyum. Terima kasih, Pak. Ia jalan menuruni jalan setapak itu. Jalanan berbatu, diapit pohon-pohon tinggi yang daunnya meneteskan sisa embun. Di antara bunyi serangga dan desir angin, ada sesuatu yang terasa tidak seimbang. Seperti dunia di sini bergerak sedikit lebih lambat dari yang seharusnya. Menjelang siang, ia tiba di desa Lempong. Desa itu tampak seperti terjebak di masa lalu. Rumah-rumah berdinding papan, pagar bambu, jalan tanah yang mulai tergenang. Tidak ada anak-anak bermain, hanya orang dewasa yang menatapnya lewat celah pintu. Seekor ayam berlari menyeberang, meninggalkan jejak di lumpur. Dari arah pos ronda, seorang laki-laki muda mengenakan seragam polisi melangkah mendekat. Saya Dimas, sersan di sini. Dari kota ya? Iya. Ratri, jurnalis. Oh, jadi benar mau nulis soal anak-anak itu. Nada Dimas datar, tapi matanya memeriksa Ratri seperti menilai apakah ia orang waras. Kalau boleh tahu, kenapa tertarik? Ratri mengangkat bahu. Orang bilang ini kasus lama. Saya mau lihat. Bener, nggak ada penjelasan rasional. Dimas tersenyum kecil. Di sini, Bu, penjelasan rasional cuma berlaku sampai maghrib. Ia menunjuk bukit di kejauhan, separuh tertutup kabut. Disitulah semuanya hilang. Sore merambat pelan. Ratri duduk di beranda penginapan kecil, menatap bukit yang diselimuti warna keperakan. Ia menulis catatan awal di laptopnya. Jari-jarinya bergerak cepat. Desa Lempong tampak hidup dalam dua dunia. Satu milik orang hidup, satu lagi milik kenangan. Tidak ada anak-anak di jalan, hanya senyum gugup dan pintu-pintu yang menutup lebih cepat dari angin. Dari balik rumah, terdengar suara Ibu Samiem memanggil. Mbak Ratri, makan dulu, nasinya keburu dingin. Suara itu ramah, tapi ada nada lain di dalamnya. Seperti permohonan agar malam segera datang, agar semuanya diam seperti biasa. Ratri menutup laptopnya, menatap bukit satu kali lagi. Kabut sudah turun sepenuhnya. Dari arah jauh, samar-samar, seolah ada sesuatu yang tertawa. Ed sound. Suara piring beradu pelan dengan sendok di dapur kecil penginapan. Aroma sayur lodeh dan asap kayu bakar memenuhi udara lembab sore itu. Ratri duduk di meja makan bersama Ibu Samiem, pemilik penginapan sekaligus satu-satunya warga yang masih mau berbicara padanya. Perempuan itu berkain batik pudar, rambutnya disanggul asal-asalan, wajahnya ramah, tapi matanya menyimpan ketegangan yang aneh. Seperti seseorang yang selalu menunggu sesuatu lewat dari luar jendela. Dari Jakarta ya? Tanya Samiem sambil menatap piring. Iya Bu, mau nulis artikel soal anak-anak yang hilang itu. Oh. Samiem berhenti mengaduk sendoknya, lalu duduk perlahan. Kenapa Mbak kok pengen nulis hal kayak gitu? Ratri mengangkat bahu. Saya wartawan. Kalau ada berita belum selesai, tugas saya nyari ujungnya. Ujungnya ya? Samiem menghela napas panjang. Kadang ujungnya bukan buat ditulis, Mbak. Ada hal yang lebih baik dibiarkan diam. Ratri tersenyum sopan, mencatat sesuatu di buku catatannya. Anak ibu juga termasuk yang hilang ya?
Pertanyaan itu membuat ruangan tiba-tiba sepi. Hanya bunyi api kecil di tungku. Samia menatap meja, bibirnya bergetar. Iya, 2 tahun lalu, namanya Bayu. Polisi nggak nemu apa-apa, cuma sendalnya di tepi kebun bambu. Dan ibu yakin, bukan manusia yang nyulik. Samia menatapnya dengan mata basah tapi tenang. Mbak, kalau manusia yang nyulik, pasti ada jejaknya. Tapi kalau yang ambil itu mereka, yang kembali cuma angin. Di luar senja berubah menjadi kelam. Ratri berjalan ke beranda setelah makan malam. Lampu minyak berayun pelan di bawah atap bambu. Dan dari kejauhan terdengar azan Isya menggema samar, menggulung bersama kabut. Ia menulis di buku catatannya. Warga percaya hilangnya anak-anak adalah kutukan dari masa lalu Bukit Gombel. Namun, tak ada yang mau menjelaskan apa dosanya. Langkah kaki mendekat dari arah jalan setapak. Sersan Dimas muncul, membawa senter dan menepuk debu dari seragamnya. Malam Bu Ratri, saya cuma mampir. Dengar katanya Mbak tinggal bersama Bu Samiem. Iya, tadi sempat ngobrol sama Bu Samiem. Oh, dia itu orang baik. Cuma semenjak anaknya hilang, ya begitu, agak berubah. Berubah gimana? Kadang masih nyiapin makan buat anaknya tiap sore. Taruh di jendela. Katanya biar kalau pulang nggak kelaparan. Ratri menatapnya lama. Dan nggak ada warga lain yang mau bantu cari? Pernah, jawab Dimas. Tapi waktu malam pencarian pertama, ada yang dengar tawa anak kecil dari arah bukit. Semua orang berhenti. Ia menatap bukit yang gelap. Waktu tawa itu berhenti, satu orang pingsan. Katanya lihat perempuan rambut panjang berdiri di bawah pohon randu. Sejak itu, nggak ada yang berani lagi. Ratri menatap layar ponselnya, menyalakan fitur rekam. Jadi, warga percaya itu Wewe Gombel. Dimas hanya tertawa pendek tapi suaranya datar. Saya nggak bilang percaya, tapi saya juga nggak berani bilang enggak. Hening kembali. Angin dari arah bukit bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Lampu minyak di beranda bergetar. Bayangannya menari di dinding. Dari kejauhan, suara lolongan anjing terdengar. 1, lalu 2, lalu berhenti mendadak. Ratri merapatkan jaket. Kalau memang ada sesuatu di bukit itu, kenapa nggak ada yang lapor ke pemerintah? Sudah pernah, jawab Dimas pelan. Tapi, waktu petugas datang, kabut turun. Mereka tersesat 2 jam. Padahal cuma mau ukur tanah. Pulangnya salah satu dari mereka sakit. Katanya telinganya terus dengar tawa kecil yang enggak berhenti. Ratri menulis cepat di catatannya. Desa ini bukan cuma takut pada legenda. Mereka percaya sedang diawasi. Ketika Dimas pamit, malam sudah penuh. Kabut menggantung di antara rumah-rumah. Ratri menatap ke arah bukit untuk terakhir kalinya sebelum masuk kamar. Di kejauhan, samar-samar, tampak cahaya kecil, seperti lentera, bergerak perlahan di lereng gelap. Ia mencoba memotretnya dengan kamera, tapi layar hanya menampilkan kabut putih. Saat ia menutup tirai, suara dari dapur terdengar pelan, seperti piring jatuh, diikuti langkah kaki kecil berlari. Bu Sumiem, panggil Ratri dari pintu. Tak ada jawaban, hanya suara sendok beradu, lalu hening total. Kamar penginapan itu kecil dan dingin.
atap bambunya bocor di satu sudut, membiarkan titik-titik air menetes ke lantai dalam irama lambat. Ratri menyalakan lampu minyak di meja, membuka laptop dan memeriksa rekaman wawancara dengan Dimas. Suaranya bergaung datar dari speaker kecil. Tapi saya juga nggak berani bilang nggak percaya. Ia berhenti di situ, diam. Ada sesuatu di latar suara, halus, nyaris tak terdengar. Ia memundurkan rekaman beberapa detik, menekan play lagi. Suara itu muncul di belakang kalimat Dimas. Tawa, pelan, jauh, tapi jelas tawa anak kecil. Ratri menatap layar laptopnya, jantungnya mulai berpacu. Ia memasang headphone, menaikkan volume. Suara itu datang lagi, lebih dekat kali ini. 1, 2, lalu 3. Tawa anak kecil berlapis-lapis seperti gema dari ruang kosong. Ia menekan tombol pause. Ruangan hening total, tapi dari luar jendela, seolah gema itu masih tersisa. Ia berdiri perlahan, menatap keluar melalui tirai tipis. Di balik kabut, halaman belakang penginapan tampak samar, diterangi lampu minyak dari serambi dapur. Pohon radu besar berdiri di sana, batangnya hitam, rantingnya menjulur seperti tangan. Angin membawa bau lembab dan sesuatu yang lebih berat, seperti tanah yang baru digali. Lalu langkah kecil di atas tanah basah. "Bu Sumiyong," panggil Ratri. Suaranya parau. Tak ada jawaban. Langkah itu berhenti di bawah jendela. Ratri menahan napas. Dari celah tirai, ia melihat sesuatu bergerak. Bayangan kecil berlari cepat melewati pohon randu. Dan lalu tawa lagi. Lebih keras, lebih nyata. Tawa anak-anak. Ratri menutup laptop, mengambil senter lalu membuka pintu kamar. Udara malam menyeruak masuk, dingin seperti dinding es. Ia menyorotkan senter ke halaman. Kabut menelan cahaya itu dalam sekejap, membuat dunia di luar hanya sejauh 5 langkah. "Siapa di sana?" Suaranya bergetar, hening. Lalu dari arah dapur, piring beradu pelan. Ia melangkah perlahan, menapaki tanah lembab yang berlumut. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi isak air di bawah sepatu. Ketika ia tiba di dapur, pintunya terbuka separuh. Lampu minyak masih menyala di atas meja, tapi piring yang tadi diletakkan Ibu Samiem kini terjatuh ke lantai. Pecahannya berkilat seperti gigi. Di jendela, sesuatu bergoyang. Tirainya robek sedikit. Ratri menyorot keluar dan hampir menjatuhkan senternya. Di bawah pohon randu, ada siluet anak kecil berdiri menghadap bukit. Tubuhnya kurus, rambutnya menutupi sebagian wajah. Tawa pelan itu datang lagi, kali ini bersahut-sahutan dari arah lain. Seolah ada lebih dari satu anak di antara kabut. "Hei!" Ratri berteriak spontan, tapi suaranya justru memantul aneh di udara. Anak itu menoleh perlahan, matanya tidak terlihat, hanya gelap di balik rambut, tapi bibirnya bergerak. Ratri hampir tidak percaya pada apa yang ia dengar. "Bu," satu kata, lirih, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhnya kaku. Ia menelan ludah, menyorotkan senter lebih kuat. Namun cahaya itu hanya memantul ke kabut. Anak itu menghilang. Suara tawa terakhir terdengar, bergulung-gulung di udara seperti gema dari dalam tanah, lalu lenyap begitu saja. Ratri berdiri lama di sana, jantungnya berdebar begitu keras sampai ia bisa mendengarnya sendiri, lalu menunduk ke tanah. Dan di tempat anak itu berdiri,
ada jejak kaki kecil, jelas baru mengarah ke arah bukit. Jejak itu basah, tapi tidak ada tanda tanah terinjak di sekitar, seolah muncul begitu saja. Ia mematikan senter, menatap bukit gelap di kejauhan. Angin berhenti, malam terasa membeku. Lalu, di kegelapan jauh sana, terdengar sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Suara boneka musik tua memainkan nada pendek yang ia kenal, lagu Nina Bobo yang biasa ia nyanyikan untuk Aruna. Setelah mendengar lagu Nina Bobo di tengah malam, Ratri mengikuti sumber suara itu keluar rumah dan menemukan sesuatu yang mengaitkan misteri hilangnya anak-anak dengan masa lalunya sendiri. Suara boneka musik itu lirih, seperti berasal dari dalam kabut. Nada pertamanya pelan, lalu tersengal di tengah-tengah, berulang seperti jarum macet di piringan tua. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Ratri berdiri di ambang pintu dapur. Tubuhnya menegang. Lagu itu, lagu yang hanya ia dan Aruna tahu. Tidak mungkin terdengar di tempat ini. Boneka musik Aruna, seingatnya, ia tinggalkan di kamar apartemen Jakarta. Di rak kecil dekat jendela tempat terakhir Aruna terlihat bermain sebelum menghilang. Namun, suara itu nyata, dan semakin lama semakin dekat. Ia menyalakan senter, melangkah keluar rumah. Kabut menelan udara, menutupi dunia di sekitarnya. Cahaya bulan terbelah di antara pohon-pohon, menetes tipis seperti darah dingin di tanah. Suara musik berhenti sebentar, lalu terdengar lagi dari arah lain. Dari balik pohon randu besar di ujung halaman, ia mendekat. Tanah di bawah pohon itu lembab dan berbau busuk seperti sesuatu yang dikubur setengah hati. Di akar randu, sesuatu mengilap di bawah cahaya senter. Benda kecil terbungkus lumpur. Ratri berjongkok, tangannya gemetar saat menyentuhnya. Bentuknya bundar, krem, dengan retakan halus di sisi kanan. Ia mengusap tanahnya perlahan. Sebuah boneka musik, bukan hanya mirip, itu boneka Aruna. Pita birunya masih terikat, meski lusuh di bagian belakangnya. Masih ada spidol huruf A.R. Ia menekan tombol di sisi boneka itu. Klik kecil terdengar. Lalu lagu itu kembali mengalun. Pelan, sumbang tapi jelas. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Ratri menjatuhkan boneka itu. Napasnya tercekat. Matanya berkaca, wajahnya pucat. Tidak mungkin. Suaranya nyaris tak keluar. Aku tinggalkan kau di rumah. Ia mundur perlahan, memandang sekitar. Kabut menebal, menutup pandangan hanya beberapa langkah di depan. Namun, di sela kabut itu, suara lain muncul, lirih, parau, seperti dari anak kecil yang baru belajar bicara. Bu, pulang, Bu. Ratri membeku. Isak kecil menyusul, bergetar dan tertahan. Lalu berubah jadi suara langkah-langkah kecil berlari di antara pohon dan rerumputan. Ia mengangkat senter, mengarahkan cahaya ke segala arah. Tapi tak ada siapapun, hanya kabut yang bergerak seperti napas. Aruna, suaranya retak.
nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya hembusan angin. Dari dalam kabut di depannya, sosok mulai muncul. Seorang perempuan tinggi berambut panjang, mengenakan kain putih kusam yang menempel di kulit basah. Gerakannya pelan, bukan seperti berjalan, lebih seperti meluncur di atas tanah. Ratri menatap tak percaya. Senter di tangannya gemetar, cahayanya menyorot tanah. Perempuan itu berhenti hanya beberapa langkah di depan. Rambutnya menutupi sebagian besar wajahnya. Lalu terdengar suara berat, parau, suara yang tak seharusnya keluar dari tubuh manusia. Jangan dicari. Anak-anak cuma pengen diajak pulang. Angin tiba-tiba berputar, menusuk tulang. Daun dan debu berterbangan. Ratri menjerit, menjatuhkan senter dan berlari ke arah rumah penginapan. Begitu sampai di depan pintu, ia menoleh cepat. Pohon randu itu sudah kosong, namun di bawahnya boneka musik Aruna masih di sana, berputar pelan sendiri, memainkan lagu terakhirnya sebelum berhenti total. Ratri menutup pintu keras-keras dan bersandar di dinding. Tubuhnya gemetar hebat. Lampu minyak di meja padam mendadak, meninggalkan ruangan dalam gelap pekat. Dalam kegelapan itu, laptop di meja menyala redup sendiri. Kursornya berkedip-kedip, lalu mulai menulis pelan, seolah ada tangan tak terlihat yang mengetik. Kau sudah dengar suaraku, Ratri. Sekarang tulislah yang sebenarnya. Ratri mulai menulis artikelnya di penginapan, tapi setiap paragraf yang ia tulis seolah membuka kembali sesuatu dari bukit itu. Pagi datang tanpa benar-benar datang. Kabut masih menempel di genting dan nerumputan, membuat matahari sekedar bayangan di balik putih pekat. Ratri duduk di meja penginapan dengan laptop terbuka. Jari-jarinya berhenti di atas keyboard. Kopi di cangkir sudah dingin, tapi ia tak beranjak. Di layar tertulis judul yang ia ketik dini hari tadi. Wewe Gombel, antara mitologi dan tragedi sosial anak-anak hilang di Lempong. Ia menatap kalimat pembuka. Desa Lempong di lereng Bukit Gombel menyimpan kisah yang menolak mati. Di balik nama yang dianggap dongeng, tersimpan rasa bersalah kolektif yang tak terucap. Ia berhenti sejenak. Kalimat itu terasa bukan miliknya sendiri, seolah ada yang menuntun jarinya semalam. Padahal, ia yakin belum pernah menulis dengan pilihan kata seperti itu. Ibu Samiem datang membawa piring kecil berisi tempe goreng. Mbak, nggak tidur semalaman ya? Ratri menutup laptop cepat. Iya bu, banyak yang harus ditulis. Jangan nulis terus. Kadang yang ditulis itu bisa balik nyamperin penulisnya. Ratri tertawa kecil. Ibu percaya hal begitu? Samiem tidak menjawab. Ia hanya meletakkan piring lalu menatap jendela ke arah bukit yang masih tertutup kabut. Kalau kabutnya nggak hilang sampai siang, berarti malam nanti ada yang datang. Katanya pelan. Biasanya bukan orang. Apa maksud ibu? Yang hilang kadang pengen pulang, tapi yang masih hidup malah manggil mereka lewat tulisan. Ratri terdiam. Kalimat itu menggema lama di kepalanya. Sore harinya, artikel Ratri tayang di portal Suara Aktual. Ia menulis dengan gaya investigatif, mengutip data kepolisian,
statistik anak hilang di Jawa Tengah dan memasukkan catatan wawancara dengan Dimas serta warga. Artikel itu menonjol karena satu hal. Nada naratifnya seperti laporan orang yang sudah, dalam tanda kutip, melihat sesuatu. Dan benar saja, 2 jam setelah publikasi, redaksi mengirim pesan. Gila, Rat. Artikelnya trending, 70.000 pembaca dalam 3 jam. Tapi, banyak komentar aneh di bawahnya. Aneh gimana? Jawab Ratri. Orang-orang posting katanya denger tawa anak kecil pas baca artikelnya. Ada yang bilang boneka di rumahnya bunyi sendiri. Ratri menatap layar ponsel, merinding. Malam turun cepat. Kabut kembali datang, lebih tebal dari semalam. Ratri duduk di ranjang membaca ulang artikelnya di layar laptop. Semua tampak biasa, sampai ia scroll ke bawah. Di akhir artikel, setelah paragraf terakhir, ada kalimat tambahan yang tidak pernah ia tulis. Anak-anak itu tidak hilang. Mereka hanya menunggu dipanggil kembali. Ia memeriksa draft aslinya. Kalimat itu tidak ada. Tangannya gemetar. Ia menutup laptop, tapi layar tetap menyala beberapa detik, menampilkan pantulan wajahnya sendiri. Dan di belakangnya, bayangan seorang anak kecil berdiri di ujung ruangan. Ratri berbalik cepat, kosong. Tapi di meja, boneka musik Aruna kini ada di sana. Bersih, kering, dan pelan-pelan mulai berputar sendiri. Artikel Ratri menyebar cepat di media sosial. Namun setiap pembaca yang menuliskannya ulang, seolah membawa pulang sesuatu dari Bukit Gombel ke dunia mereka sendiri. Hujan turun sejak sore, merayap dari genting hingga ke sela jendela. Ratri menatap layar laptopnya, memperhatikan angka pembaca yang terus naik. 100.000, 180.000, 250.000. Artikel itu jadi headline, tapi kolom komentar berubah menjadi sesuatu yang lain. Ada yang bilang, pas baca di bagian tawa anak-anak, ada suara yang ketawa dari kamar sebelah. Padahal, aku tinggal sendirian. Dan ada juga yang bilang, kenapa boneka anakku nyanyi lagu yang sama kayak di tulisan ini? Aku sumpah gak punya boneka musik. Dan ada juga yang bilang, siapa Ratri? Kenapa artikelnya bisa tahu isi mimpi aku? Ratri menatap komentar terakhir lama. Ia menggulir ke bawah. Komentar baru terus muncul, satu tiap detik. Banyak yang menulis, aku dengar suara itu. Pukul 8 malam ponselnya berdering. Nama di layar, Bram. Rat, kamu baca komentar-komentar itu? Ini makin aneh. Suara Bram terburu-buru. Ada pembaca yang ngelapor ke redaksi. Katanya artikelmu bikin anaknya tidur jalan, muter-muter di ruang tamu. Bram, ini cuma sugesti pembaca, efek psikologis. Kalau begitu, kenapa reporter magang kita di Semarang juga ngalamin hal sama? Dia bilang, waktu buka artikelnya, jendela kosannya kebuka sendiri. Katanya dengar suara ketawa dari bukit. Ratri membeku. Dari bukit? Iya, padahal dia di kota. Nggak mungkin dia dengar sampai situ. Suara di ujung telepon terhenti sebentar. Lalu Bram berbisik, Rat, kamu pasti nggak nambah kalimat terakhir di artikelnya kan? Ratri terdiam. Karena kata IT kalimat itu bukan dari sistem, tapi juga bukan dari server luar. Itu muncul dari draft patch offline, dari file laptop kamu.
Ratri menatap boneka musik di meja yang tak lagi berputar. Tapi posisinya berubah. Kepala boneka kini menghadap langsung ke arah laptop. Ia menekan tombol power. Laptop menyala sendiri. Layar menampilkan halaman artikelnya, tapi judulnya berubah. Wewe Gombel. Kisah yang menulis dirinya sendiri. Huruf-huruf di layar bergeser pelan, seolah sedang diketik dari jauh. Terima kasih sudah menuliskanku, Ratri. Jari-jarinya membeku di atas keyboard. Ia menekan tombol delete, tapi huruf-huruf baru terus muncul. Sekarang mereka semua sudah bisa membaca suaraku. Listrik padam. Suara tawa anak kecil menggema dari luar jendela. Kali ini tidak datang dari satu arah saja. Suara itu datang dari banyak arah sekaligus. Ratri mengambil senter, tapi sinarnya mati. Ia menatap jendela. Di balik tirai ada bayangan kecil berlari melintas. Diikuti tangan kurus yang menekan kaca dari luar. Bekas jari itu meninggalkan noda seperti lumpur. Dan dari sela suara itu terdengar satu kalimat yang dibisikkan lembut, nyaris manja. Tulislah lagi, Bu. Kalau ibu berhenti, kami berhenti ada. Ratri menjatuhkan senter, menarik napas cepat. Ia menyalakan kembali laptopnya, membuka dokumen baru. Di layar kosong itu, ia menulis tanpa sadar, dengan tangan gemetar. Mereka tidak pernah mati. Mereka hanya mencari ibu untuk mendengar mereka. Saat titik terakhir diketik, seluruh penginapan bergetar seolah diseret angin besar dari arah bukit. Lampu minyak jatuh. Nyala apinya membentuk bayangan panjang di dinding. Bayangan itu bukan miliknya sendiri. Ratri terjaga di tengah malam, dan sesuatu dari luar mulai mengetuk batas antara kisah yang ia tulis dan dunia nyata. Kabut malam kembali menebal. Semuanya diam, kecuali suara klik, klik, klik dari jendela kamar Ratri yang terus bergetar seperti ada tangan kecil mengetuk dari luar. Ratri memejamkan mata, tubuhnya kaku di atas ranjang. Ia tak berani menatap langsung ke arah suara itu. Takut bayangan yang semalam cuma gema kini menjadi nyata. Tapi suara itu tak berhenti. 3 ketukan, jeda, 2 lagi. Ritmenya seperti pola. Seperti seseorang yang mencoba memberi isyarat. Akhirnya ia bangkit, meraih senter di meja. Sinarnya lemah, tapi cukup untuk menyorot tirai. Udara kamar dingin menusuk, membuat napasnya tampak seperti asap. Klik, klik, klik. Ratri menggenggam gagang senter lebih kuat. "Siapa di luar?" serunya. Tak ada balasan, hanya angin. Ia mendekat pelan ke jendela. Tirai tipis bergerak lembut, menyentuh ujung jarinya. Di baliknya sesuatu berdiri. Bayangan kecil, kepala sedikit miring, tangan menempel di kaca. Dan di sisi luar kaca, samar-samar muncul jejak telapak tangan kecil. Namun dari arah dalam, Ratri mundur spontan, menjatuhkan senter. Cahaya menari di dinding, menampakkan bayangan tubuh mungil berlari melintas di belakangnya. Ia berbalik cepat, tapi kamarnya kosong. Hanya boneka musik di meja, kali ini terletak di lantai. Berputar perlahan meski tak ada yang menyentuhnya. Lagu yang keluar tidak lagi utuh. Nada-nadanya patah, seperti pita suaranya koyak. Kalau digigit. Ratri menunduk, tubuhnya gemetar. Aruna, angin berhembus dari arah pintu kamar.
membawa aroma tanah basah. Perlahan pintu itu bergerak sendiri, terbuka sedikit. Dari celahnya terdengar napas kecil, ritmenya pendek, terisak. "Bu." Satu kata itu membuat lutut Ratri lemas. Ia melangkah mundur, menabrak kursi, nyaris jatuh. Suara napas makin keras, lalu langkah kecil mendekat ke ambang pintu. Ratri menatap kosong ke sana, sampai sebuah tangan kecil muncul dari celah pintu. Putih, pucat, jarinya panjang, kukunya hitam basah. Tangan itu menelusuri lantai, mencari arah seperti anak yang meraba ibunya di gelap. "Bu, tulis lagi." Pintu terbuka lebar. Di baliknya tak ada anak kecil, tapi udara dingin pekat yang menggulung masuk, membawa kabut dari luar. Di kabut itu, samar-samar, Ratri melihat banyak bayangan kecil berdiri diam. Mereka semua menatapnya, dan di tengah-tengah mereka berdiri sosok perempuan tinggi berambut panjang. Tubuhnya basah, dan dari matanya menetes air hitam seperti lumpur. Wewe Gombel. Tapi wajahnya bukan wajah monster. Wajahnya menyerupai Ratri sendiri, hanya lebih tua, lebih letih. "Kau menulis tentangku, Ratri?" Suaranya berat, seperti dua nada berbicara bersamaan. "Tapi sebenarnya kau sedang menulis dirimu sendiri." Lampu minyak di kamar padam serempak. Ratri menjerit, membanting pintu dan menahannya dari dalam. Tapi dari luar, ketukan pelan tetap datang. Ritme yang sama seperti tadi. 3 ketukan, jeda, 2 ketukan, hening. Lalu suara terakhir terdengar tepat di telinganya, bukan dari luar pintu. "Besok buka tulisanmu lagi. Kami sudah menambahkannya." Fajar belum benar-benar datang. Udara masih berat, lembab, dan dingin seperti sisa napas malam. Ratri duduk di tepi ranjang, menatap laptop di meja yang masih menyala. Padahal ia yakin sudah mematikannya semalam. Layar menampilkan situs redaksi Suara Aktual. Judul artikelnya sama. Wewe Gombel antara mitologi dan tragedi sosial anak-anak hilang di Lempong. Namun sekarang, di bagian bawah ada tambahan paragraf baru. Teks itu tidak berwarna sama, hurufnya lebih gelap, seperti ditulis dengan tinta basah. Mereka yang terakhir terlihat: Raffi, 7 tahun, Nisa Aulia, 6 tahun, Bimo Prasetyo, 9 tahun. Dari rumah ke arah bukit, mereka memanggil seseorang bernama Ibu. Ratri membeku. Nama-nama itu belum pernah ia dengar. Ia menutup laptop, lalu menyalakannya lagi. Paragraf itu tetap ada. Ia mencoba mengeditnya, tapi kursor menolak bergerak, seperti kunci papan ketik tak berfungsi. Lalu suara notifikasi chat muncul. "Bram, Ratri, kamu nambahin nama anak-anak baru ya?" "Enggak, itu muncul sendiri," jawab Ratri. "Polisi barusan datang ke kantor. Mereka dapat laporan 3 anak di Semarang hilang sejak subuh. Namanya sama persis kayak di artikelnya." Ratri menatap layar. Kulitnya merinding perlahan. "Mungkin itu kebetulan," jawab Ratri. 3 kebetulan dalam 1 jam. "Tolong Rat, stop dulu nulisnya." Pesan terakhir dari Bram datang setelah jeda beberapa menit. "Kalau kamu merasa artikel itu nulis sendiri, jangan dibuka lagi. Apapun yang terjadi, jangan baca ulang.
Namun, larangan itu justru menggema di kepalanya. Jangan baca ulang. Kalimat yang mustahil ia patuhi. Ia menatap laptop itu lama, lalu menggeser kursor ke bawah artikel. Menekan tombol refresh. Halaman memudar. Kemudian muncul paragraf tambahan lagi. Kali ini lebih panjang. Teks baru muncul perlahan, seolah sedang diketik langsung di depannya. Ratri tahu rasa bersalah itu tak pernah pergi. Ia pikir kehilangan adalah akhir, padahal itu awal dari panggilan kami. Tulisan ini akan terus bertambah sampai ia mau menulis yang sebenarnya. Lalu, nama-nama lain muncul satu persatu, turun seperti daftar. Beberapa di antaranya bukan nama anak-anak, tapi nama orang dewasa. Nama terakhir di daftar itu membuat napas Ratri membeku. Bram Santoso, 37 tahun. Ratri menekan tombol refresh lagi dan lagi, berharap itu hanya bug. Tapi nama-nama itu tetap ada. Ia menghubungi Bram lewat telepon, tapi tidak diangkat. Ia mencoba video call, tidak tersambung. Detak jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Suara tawa jauh di luar mulai muncul lagi. Kali ini bukan dari arah bukit, tapi dari bawah penginapan, dari tanah. Ratri menutup laptopnya keras-keras, tapi ketika ia menoleh, layar ponselnya menyala sendiri, menampilkan pesan baru dari nomor tak dikenal. Artikelmu belum selesai, Ratri. Kami masih menunggu giliran. Ia melempar ponsel ke kasur, lalu berlari keluar kamar, ke ruang depan penginapan. Ibu Samyem sudah duduk di kursi, seolah menunggunya. Wajahnya tenang tapi matanya merah, seperti tidak tidur semalam. Sudah dibaca ya? Ratri menelan ludah. Ibu tahu soal artikel itu? Samyem mengangguk pelan. Tulisanmu sudah sampai di sini. Semalam, beberapa ibu di kampung bilang mendengar anak mereka manggil namamu dari arah bukit. Namaku? Iya, mereka bilang, Bu Ratri sudah datang, kita bisa pulang. Ratri mundur satu langkah. Di luar, kabut pagi menipis, tapi udara terasa semakin berat. Suara samar anak-anak terdengar dari arah bukit, menyanyikan potongan lagu Nina Bobo yang terputus-putus. Dan di udara, samar tapi jelas, tercium aroma tanah basah dan kayu lapuk, bau yang sama dengan yang muncul setiap kali artikel itu diperbarui. Kabut belum sepenuhnya pergi ketika Ratri kembali ke kamar. Langit di luar masih abu-abu kusam, dan embun menetes dari atap seperti suara detak jam yang melambat. Laptopnya tetap menyala di atas meja. Layar gelap tapi tak mati. Ketika ia mendekat, sensor gerak laptop menyala, dan halaman dokumen otomatis terbuka. File itu bernama Draft WW Gombel Auto Update. Ukurannya terus bertambah setiap detik. Ratri menatapnya, menahan napas. Ia tak pernah menamai file itu seperti itu. Ketika ia klik 2 kali, halaman terbuka dan kursor di layar bergerak sendiri. Huruf demi huruf muncul perlahan dalam format italik. Ratri duduk di depan laptop. Ia masih mencoba menulis untuk menebus kesalahannya. Ia menelan ludah. Kata-kata itu mendeskripsikan dirinya sekarang, saat ini. Ia mencoba menekan tombol escape, tapi tidak berfungsi. Huruf-huruf berikutnya terus muncul. Ia pikir ia sedang menulis sendirian, padahal ada 12 tangan kecil di belakangnya yang ikut menulis. Mereka ingin namanya disebut,
supaya bisa ditemukan. Sebuah suara kecil terdengar di belakang punggungnya. "Bu, tolong tuliskan namaku juga." Ratri membeku. Ia menoleh perlahan. Di belakangnya, bayangan anak kecil berdiri di pojok ruangan. Wajahnya buram seperti refleksi air. Tangannya terulur ke arah meja, menunjuk ke layar. "Sudah kutulis," gumamnya pelan, nyaris seperti mantra. Tapi begitu ia selesai bicara, satu suara lain menyusul dari arah pintu. "Namaku Bimo." Lalu suara ketiga dari jendela yang terbuka sedikit. "Aku Raffi." Layar laptopnya kini penuh dengan nama-nama. Mereka muncul cepat, memenuhi halaman demi halaman, seolah dikerumuni oleh tangan-tangan kecil yang tak terlihat. Ratri menekan tombol power, tapi laptopnya menolak untuk mati. Tiba-tiba, boneka musik di lantai mulai berputar sendiri lagi. Lagu yang sama, tapi kali ini dengan tambahan harmoni samar. Suara anak-anak yang bernyanyi bersamaan dari arah bukit. "Nina Bobo, kalau tidak Bobo nanti." Suara itu terputus. Sebuah suara lain lebih berat melanjutkan baitnya. Dijemput ibu. Ratri menutup telinganya, tapi suara itu kini datang dari dalam kepalanya sendiri. Di layar, teks baru muncul, bukan dalam italik, tapi seperti ditulis dengan tinta merah tua. "Ratri, kau belum menulis bagianmu." Ia mengetik dengan tangan gemetar. "Bagian apa?" Balasan muncul hampir seketika. "Bagaimana kau kehilangan anakmu?" Napas Ratri tersenggal, matanya berkaca-kaca, tapi tangan kiri perlahan bergerak sendiri, seolah dikendalikan. Huruf demi huruf mulai muncul di layar tanpa ia sadari. Namanya Aruna, 7 tahun. Ia suka menggambar di tembok, dan malam itu aku tinggalkan dia sendirian untuk mengejar deadline. Air matanya jatuh di keyboard. Kata-kata terus keluar. Aku dengar tawa kecil dari luar jendela. Lalu suara boneka musik berhenti. Saat aku buka pintu, ia sudah tidak ada. Ratri berteriak dan menarik kabel listrik dari stop kontak. Layar laptop padam. Namun, satu kalimat terakhir sempat muncul sebelum semuanya gelap. "Kau bukan menulis kisah tentang wewe gombel, Ratri. Kau menulis kisah saat kau menjadi dia." Ratri jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar. Wajahnya menunduk di antara kilatan fajar yang pucat. Di luar, suara anak-anak makin jauh, tapi tetap terdengar seolah berputar di sekitar rumah. Ia memeluk boneka musik itu erat-erat, menutup matanya. Namun, lagu terakhir yang keluar dari boneka itu bukan lagi Nina Bobo, melainkan suara anaknya sendiri, Aruna, berbisik lembut di telinganya. "Bu, aku sudah pulang, tapi kau belum selesai menulisnya." Langit sore di Semarang kelabu seperti abu yang menggantung di atas bukit. Ratri berdiri di tepi jalan setapak menuju punggung Bukit Gombel. Membawa satu tas kecil berisi kamera, buku catatan, dan boneka musik Aruna. Bram belum bisa dihubungi sejak kemarin. Redaksi mengira ia pergi liputan ke Solo, tapi Ratri tahu namanya sudah muncul di daftar anak hilang di artikel. Ia menatap jauh ke arah lembah.
kabut mulai turun pelan, menelan suara kota di bawahnya. Setiap langkah yang ia ambil terdengar seperti gema yang disambut balik dari balik pepohonan. "Tulislah sampai akhir, Bu." Bisikan itu muncul lagi di telinganya, kali ini dari arah jalan tanah di depan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ratri melanjutkan berjalan. Langkahnya menyusuri jalan setapak yang semakin sempit. Dari jauh, ia mulai melihat gubuk tua yang dulu diceritakan warga sebagai tempat munculnya Wewe Gombel. Atapnya miring, papan kayunya lapuk, dan di pintunya tergantung kain putih lusuh seperti tirai makam. Angin berhenti, hutan tiba-tiba diam. Tak ada jangkrik, tak ada burung, hanya detak jantungnya sendiri. Ratri mendekat, menyalakan senter. Di tanah depan gubuk, ada jejak-jejak kecil, lapak kaki anak-anak yang berakhir di ambang pintu. Ia membuka pintu. Ruang di dalamnya kosong, tapi dindingnya penuh coretan, gambar-gambar anak-anak dengan krayon warna biru dan merah. Sebagian besar menggambar sosok perempuan tinggi berambut panjang memeluk banyak anak kecil. Di sudut kanan bawah, satu gambar lebih detail. Sosok perempuan itu berwajah dua. Satu wajahnya menangis, satu lagi tersenyum. Di bawah gambar itu tertulis tulisan anak-anak. Ibu yang tidak pernah sempat memeluk. Ratri menyentuh tulisan itu dengan ujung jarinya. Dindingnya lembab, tapi di bawah sentuhannya ada denyut samar seperti nadi. Tiba-tiba pintu di belakangnya menutup pelan, tanpa suara angin. Senter di tangannya meredup, lalu mati. Dalam gelap, suara-suara mulai muncul. Tawa kecil, napas tersengal, langkah ringan yang berputar mengelilinginya. Ratri menahan napas. "Aruna?" Suara itu berhenti seketika, lalu dari kegelapan, satu cahaya kecil muncul. Nyala redup seperti kunang-kunang, mengambang di udara. Cahaya itu bergerak perlahan ke arah Ratri, lalu berhenti tepat di depan wajahnya. Dan dari dalam cahaya itu, perlahan muncul sosok anak kecil. Rambutnya acak-acakan, bajunya kotor tanah, tapi matanya masih sama seperti Aruna dulu. "Bu, kenapa ibu berhenti nulis?" Ratri menjatuhkan senter, berlutut. "Aruna, kamu beneran?" "Aku nunggu ibu. Kami semua nunggu. Tapi ibu cuma nulis kami, bukan datang ke sini." Ratri mengulurkan tangan, tapi jari-jarinya menembus sosok itu, seperti menyentuh udara dingin yang hidup. Air mata mengalir di pipinya. "Aku gak tahu caranya, Nak." Suara lain menyahut lebih dalam, bergema dari dinding gubuk. "Tulis akhir ceritanya, Ratri." Kabut menyelinap masuk lewat celah dinding. Ratri berdiri, melihat sosok tinggi muncul perlahan dari belakang Aruna. Perempuan berambut panjang dengan mata hitam penuh lumpur. Tubuhnya tinggi, tapi bahunya bungkuk seperti menanggung berat dunia. Wewe Gombel. Aku tak pernah menculik mereka, katanya. Suara tenang tapi berganda. Aku hanya menjaga anak-anak yang ditinggalkan. Ratri terpaku. Kenapa tulisanku hidup? Karena kau menulis dengan luka. Luka itu memanggilku. Sosok itu mendekat pelan. Di jarak beberapa langkah, Ratri melihat wajahnya dengan jelas. Dan wajah itu
wajahnya sendiri. Sedikit lebih tua, mata cekung, kulitnya pucat tapi jelas miliknya. Kau kehilangan Aruna karena dunia yang lebih memilih sibuk daripada melihat anaknya. Aku hanya memperpanjang yang tak sempat kau lakukan, memeluk mereka. Jadi semua ini karena aku. Karena kau menulis, bukan karena kau bersalah. Kata-katamu membuka pintu, tapi pintu itu dua arah, Ratri. Sekarang pilih, tutup dengan menghapusku atau biarkan mereka pulang lewat tulisanmu. Ratri menggenggam boneka musik erat-erat. Ia tahu menulis lagi berarti membiarkan entitas itu hidup, tapi juga satu-satunya cara agar Aruna tenang. Ia membuka buku catatannya dan mulai menulis perlahan di lantai gubuk yang lembab. Aku, Ratri, menulis kisah ini bukan sebagai jurnalis, tapi sebagai ibu. Dan kalau mereka ingin pulang, biarlah kata-kata ini jadi jalannya. Setiap kali ia menulis satu baris, kabut di sekelilingnya bergolak pelan, membentuk wajah-wajah anak kecil yang tersenyum. Tapi di antara senyum itu, Wewe Gombel menatapnya dengan mata yang dalam, antara sedih dan lega. Akhiri dengan kebenaran, Ratri, baru kami bisa berhenti. Udara di dalam gubuk semakin dingin, tapi tidak lagi terasa mengancam. Lebih seperti pelukan dari masa yang belum sempat berpamitan. Ratri duduk di lantai tanah, buku catatan terbuka di lututnya. Di sekelilingnya anak-anak kecil, samar, berpendar seperti bayangan cahaya, duduk melingkar, menatapnya tanpa suara. Wewe Gombel berdiri di belakang. Rambutnya bergoyang pelan seperti kabut yang hidup. Suara lembutnya menyelimuti udara. Tulislah, bukan untuk membuktikan, tapi untuk menutup. Ratri menghela napas panjang. Ia memegang pena dengan tangan yang masih gemetar, tapi kini tidak karena takut, melainkan karena sadar. Setiap kata yang ia tulis bukan sekedar cerita. Ia menulis untuk menebus. Pena mulai bergerak. Mereka tidak hilang karena iblis. Mereka hilang karena dunia berhenti mendengarkan. Mereka pergi mencari suara yang mau menjawab. Dan aku yang terlalu sibuk menulis tentang kehilangan, lupa menulis tentang cinta. Tanah di bawahnya bergetar halus. Coretan di dinding berpendar seperti bara. Setiap gambar anak menyala satu persatu, seolah tersenyum dalam cahaya. Ratri melanjutkan menulis. Wewe Gombel bukan raksasa. Ia hanyalah gema dari seorang ibu yang tak pernah sempat meminta maaf. Suara tawa kecil terdengar di belakangnya. Aruna berdiri di sana, tersenyum, tapi kali ini wajahnya damai. Bu, boleh aku baca? Ratri menyerahkan buku catatan itu. Tangan kecil Aruna menerima, dan halaman-halaman mulai bergetar seolah ditiup angin dari dalam. Tulisan di halaman itu berubah menjadi cahaya, lalu berterbangan keluar lewat celah dinding gubuk menuju kabut bukit. Setiap huruf yang melayang meninggalkan bayangan samar anak-anak yang perlahan menghilang satu persatu. Tersenyum sebelum lenyap. Kau telah menulis akhir mereka. Suara Wewe Gombel bergema pelan. Sekarang tulislah akhirmu sendiri. Ratri memandang sosok itu. Sosok yang masih menyerupai dirinya. Ia menulis kalimat terakhir, tinta terakhir di buku catatan yang hampir habis.
Jika kau membaca kisah ini dan mendengar tawa anak kecil di malam hari, jangan takut. Itu bukan kutukan. Itu kenangan yang menolak dilupakan. Langit di luar perlahan berubah. Kabut menipis. Suara jangkrik kembali. Sinar matahari perlahan menembus celah atap gubuk, jatuh tepat ke buku catatan Ratri. Ia menatap Wewe Gombel. Sosok itu tersenyum, lalu tubuhnya mulai retak seperti kaca. Dari celah retakan itu, keluar cahaya, bukan darah. Kau sudah menutup pintunya, Ratri. Sekarang biarlah kami benar-benar tidur. Dalam cahaya itu, Aruna berlari memeluk ibunya sekali lagi. Pelukan itu hangat, nyata, tapi hanya berlangsung sekejap. Sebelum tubuh Aruna berubah menjadi kilau yang pecah menjadi debu cahaya, menyatu dengan udara pagi. Ratri terdiam lama di dalam gubuk yang kini kosong. Ia menatap halaman terakhir buku catatan. Tempat tinta terakhirnya belum kering. Ia menutupnya perlahan. Selesai. Namun, begitu ia berdiri dan melangkah keluar, suara samar masih terdengar dari arah bukit, seperti gema yang menolak padam. Terima kasih, Ibu. Selesai. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor, urban legend, dan mitos kayak gini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, biar kita bisa terus sama-sama berbagi kisah mistis tiap minggunya. Jangan lupa buat like videonya, tulis komentar tentang pendapat kalian, dan share ke teman-teman kalian, biar mereka juga bisa ngerasain ketegangan yang sama. Dan yang paling penting, aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari aku. Oke teman-teman, sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dimana cahaya padam, disitulah kisah dimulai.